Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Iwansa. Saya dari unit Sisda sebenarnya, tapi dalam hal ini adalah saya membawakan aplikasi Rekomtek, itu rekomendasi teknik berbasis elektronik, yang dalam hal ini adalah dikelola oleh unit rekomendasi teknik sendiri oleh Pak Bagus. Nanti kalau seandainya masalah teknis nanti dibantu sama Pak Bagus. Lanjut. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan Rekomtek sendiri yang menjadi basis kita dalam hal mengembangkan aplikasi ini adalah Undang-Undang SDA nomor 17 tahun 2019, kemudian PP nomor 121 tahun 2015. Dan yang menjadi acuan utama kami adalah pada surat edaran Dirjen SDA nomor 12A untuk Rekomteknya, dan selanjutnya untuk perizinannya adalah SEDJ nomor 12B tahun 2016. Nah, ada pun menjadi latar belakang kenapa pimpinan kami di BWSNT 1 ini konsisten dalam menginisialisasi kenapa perlu adanya aplikasi ini, disebabkan karena banyaknya permohonan terhadap rekomendasi teknis ini. Karena kalau seandainya dilakukan secara manual, dilakukan oleh unit Rekomtek sendiri untuk menghadapi atau melayani yang sekian banyak permohonan. Maka dengan perkembangan teknologi pun kita BWSNT 1 mencoba mengikuti perkembangan itu, dan kami yakin juga masyarakat di NTB pun sudah mulai terhadap teknologi IT. Jadi sangat sinkron antara kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang ada saat ini. Kemudian selanjutnya itu sering ada pertemuan antara sekretariat Rekomtek dengan pemohon, dan itu sebaiknya diminimalisir karena ya kita tidak mengharapkan hal-hal seperti itu, tapi memang kita sebaiknya diminimalisir pertemuan langsung antara pemohon dengan sekretariat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian akan banyak waktu terbuang kalau seandainya dilakukan secara manual atau konvensional, sehingga ada beberapa berkas atau perlengkapan yang kurang, maka pemohon akan bolak-balik untuk melakukan pengurusan terhadap kelengkapan dokumennya. Kemudian terkesannya panjang, padahal sebenarnya sederhana sekali, tapi karena dokumennya kurang lengkap dan kekurangan pemahaman terhadap pemohon, akhirnya kesannya jadi panjang. Tapi dengan mengembangkan aplikasi ini, kami berharap akan lebih memperpendek dan mempersingkat waktu dalam hal proses permohonan rekomendasi teknis tersebut. Kemudian dengan adanya, meskipun di saat ini sudah ada semacam dokumentasi apa yang telah dilaksanakan, tapi namun dengan aplikasi ini diharapkan dokumentasinya secara real time. Jadi oleh pemohon dan sekretariat atau unit Rekomtek sendiri akan menyimpan dan melihat review sendiri apa kekurangan dan tahap-tahap proses yang dilaksanakan. Nah, dalam hal ini adalah sesuai nawacita pemerintah saat ini adalah untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, yang dimana dalam hal ini adalah menguatkan peran investasi dengan sasaran dan arah kebijakan dan strategis. Yang utamanya kita jadi acuan adalah untuk menurunkan waktu proses perizinan investasi. Tapi kalau seandainya saya lakukan secara manual, maka yang menjadi nawacita atau sasaran ini tidak akan tercapai. Maka dalam hal ini BWSNT 1 dalam membuatkan untuk mempersingkat waktu dalam hal pelaksanaan memberikan rekomendasi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah aplikasinya. Saya menunggu aplikasinya untuk kita akan isi apa ini. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah seperti landasan hukumnya tadi, di mana berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air, di mana di nomor 12A tentang pemberian atau penyusunan rekomendasi teknik dalam perizinan pengurusan sumber daya air, di mana ada flowchartnya. Bagi yang sudah pernah melaksanakan mungkin sudah terbiasa dengan
alur kerja permohonan rekomendasi. Tapi bagi yang belum mungkin perlu diketahui seperti ini adalah tahapannya dan waktu yang ditetapkan. Namun jika tidak dilaksanakan secara online atau real time, maka waktu yang ditetapkan itu akan molor, karena sebagian besar pemohon akan banyak kekurangan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, sehingga dengan sistem ini mereka akan terpantau secara real time di tahap mana melalui email mereka masing-masing. Maka di aplikasi ini pun bisa pantau tahapan proses mana yang mereka lewati, dan seandainya dalam satu tahap mereka kurang lengkap, maka mereka langsung melakukan perbaikan atau perlengkapan terhadap dokumen tersebut. Ini adalah di mana pemohon sendiri akan mengajukan permohonan dengan membuat surat. Nanti di aplikasi ini nanti akan ada surat permohonan template-nya, di mana mereka hanya mengikutkan surat atau terhadap instansi yang mereka miliki. Kemudian akan ditembuskan ke tim rekomendasi teknis. Kemudian oleh tim rekontek akan melakukan cek kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen tersebut. Jika lengkap, maka akan melakukan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi, jika tidak, maka akan dikembalikan ke pemohon. Jika ya, maka akan dilakukan ekspos. Di dalam kegiatan ini seharusnya 2 hari kerja. Dan dalam aplikasi ini kita tuntut untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Setelah diekspos, maka dibuatkan berita acara. Berdasarkan berita acara, apakah terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, maka akan kembalikan lagi ke pemohon. Jika iya, maka akan dilakukan tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya itu, apakah perlu dilakukan tinjau lapangan? Jika dibutuhkan, maka diperlukan tinjauan lapangan dengan tim-timnya yang terdiri dari tim teknis dan sekretariat. Dan baru kemudian akan dibuatkan berita acara tinjauan lapangan. Dan jika tahapnya tidak perlu dilakukan, maka hanya sampai penyusunan draft dan kemudian menyusun ke berita acara penyusunan rekontek. Dan terakhirnya adalah final terhadap rekontek itu sendiri, dan akan dikembalikan ke kepala BWS yang ditandatangani oleh kepala BWS dan dilanjutkan ke pemohon dan ditembuskan ke Jakarta. Di Jakarta sendiri pun ada argo yang harus dipenuhi dalam hal perizinan untuk memberikan izin ini. Tapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah posisi di balai ini. Karena saat ini kita lakukan secara manual dan seringnya bolak-balik pemohon terhadap kepada ke BWS atau dalam hal ini adalah sekretariat, karena ada kurangnya kelengkapan dokumen-dokumen tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mendemokan aplikasinya. Dan silakan. Kalau yang bagi yang baru perlu dilakukan registrasi, di mana perlu disiapkan email yang valid, karena email ini akan dilakukan verifikasi terhadap permintaan akun rekontek di BWS itu saja. Setelah dia lakukan registrasi, maka diharapkan pemohon akan melakukan pengecekan emailnya, bahwa di email itu akan ada verifikasi dari aplikasi rekontek sendiri. Nanti mungkin oleh unit rekontek sendiri akan melakukan pelatihan khusus bagi anggota atau bagi peserta nanti, tapi mungkin bukan saat ini, di lain waktu.
Karena saat ini kita hanya untuk selayang pandang saja untuk memberitahu bahwa di BPS Rintis 1 kita sudah mulai siap untuk mengikuti perkembangan teknologi dan mulai menerapkannya dalam hal mendukung tadi itu pemungutan pajak dan pemberian izin dan lain-lainnya. Dan dengan perkembangan teknologi ini pun juga kita memang ASN ataupun masyarakat umumnya tuntut untuk mengikuti, dan saya yakin dan kami yakin pun akan semakin melek terhadap teknologi dalam hal pemanfaatannya. Ini adalah profil yang harus diisi oleh pemohon, di mana dia harus isi data-data lengkapnya, baik email maupun nomor HP-nya, karena itu akan menjadi verifikasi dan akan dikontak langsung oleh sekretariat. Ya, ada pemohon dan perusahaan yang diajukan izin atau rekomendasinya. Perusahaan dan profil pribadi. Di dalam aplikasi ini juga kedepannya tim teknis dan sekretariat akan melakukan diskusi online terhadap pengusulan ini, apakah usulan ini apa yang kurang dan kelengkapan bagaimana, semua akan terekam di dalam aplikasi ini. Jadi semua transaksi akan kelihatan. Nah, di tabel ini nanti pemohon akan melihat status tahapan mana yang sudah dilaksanakan dan apa kelengkapan atau kekurangannya. Ini jika dilakukan permohonan baru. Nah, ada beberapa jenis izin berdasarkan SE tadi itu yang akan kita siapkan. Ada pengusahaan, penggunaan, perpanjangan pengusahaan atau perpanjangan penggunaan. Jika sudah selesai tahap data izin, maka perlu kita memastikan posisi di mana lokasi terhadap sumber daya air yang akan dimanfaatkan. Koordinat yang tempat lokasi pemanfaatan yang kita ingin rekomendasi itu akan langsung masuk, dan perlu dilengkapi data-data kelengkapan di desa, kecamatan dan lain-lain. Ini semua dilaksanakan hanya untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam hal permohonan rekomendasi teknik di BPS Desa. Yang memang pada saat pemohon melakukan secara konvensional juga akan mengisi seperti ini. Nanti di aplikasi ini juga nanti kita akan membuatkan semacam panduan sehingga tidak jika user atau pemohon akan melakukan akses aplikasi ini akan diberikan panduan untuk cara pengoperasiannya.
oleh sistem, sehingga tidak perlu lagi membuat surat sendiri, hanya butuh surat saja. Sehingga tinggal download dan stempelkan materi di atas materi tantangannya. Itu yang kita perlu dari sini. Ya tinggal upload kop surat, kemudian ditempel materi, kemudian ditantangkan di atas materi. Seperti itu tampilan kop suratnya, yang nanti akan dibawa dengan berkas-berkas yang sudah disiapkan, yang sudah jadi persyaratannya. Mungkin demikian Pak demo kali ini. Kan demo ini adalah selain pandang perkenalan awal. Nanti oleh tim kontak mungkin di lain waktu akan melakukan pemaparan lebih detailnya dan pelatihannya. Demikian, mohon maaf kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwansyah atas paparannya. Jadi memang untuk sesinya Pak Irwansyah atau materinya ini sebenarnya satu acara sendiri Pak Uda ini. Jadi supaya bisa lebih tapi pengenalan ya Pak Irwansyah ya kepada kita semua para peserta bahwa di Balai Wilayah Sungai